Bayangkan kita sedang berada di sebuah kafe yang nyaman. Di sekitar kita, orang-orang tertawa, meneguk kopi, dan sibuk dengan dunianya masing-masing. Namun, tahukah kita bahwa secara statistik, di kerumunan itu mungkin ada seseorang yang membawa bom waktu di dalam darahnya tanpa ia sadari. Bukan karena mereka jahat, tapi karena virus ini bekerja dengan kesabaran yang mengerikan. Ia tidak membunuh kita secara langsung besok. Ia menunggu 5 hingga 10 tahun sambil perlahan-lahan meruntuhkan sistem pertahanan tubuh kita dari dalam. Pernahkah kita bertanya, kenapa di saat teknologi medis ini sudah sangat maju, angka kasus baru HIV di Indonesia justru menunjukkan tren yang mengkhawatirkan? Apakah kita sedang menghadapi gelombang kedua yang lebih sunyi namun lebih mematikan? Apakah stigma sosial kita saat ini justru menjadi pelumas bagi penyebaran virus ini karena orang-orang terlalu takut untuk melakukan tes? Di Indonesia, HIV/AIDS seringkali ditutupi oleh tabir asap moralitas dan penghakiman. Kita lebih sibuk berdebat soal dosa daripada bicara soal data. Akibatnya, terjadi permainan di balik layar di mana virus ini menyebar di lingkaran-lingkaran yang tidak pernah kita duga. Dari ibu rumah tangga hingga rumah. Hari ini saya tidak akan memberi ceramah moral. Kita akan membedah data resmi dari Kementerian Kesehatan, laporan UNAIDS, hingga realitas anggaran pengobatannya sangat besar. Kita akan melihat anatomi, bagaimana virus ini menghancurkan tubuh, dan mengapa ketidaktahuan kita adalah senjata terhebat bagi virus ini. Siapkan diri kita, karena angka-angka yang akan saya sebutkan jauh lebih mengerikan daripada stigma yang selama ini kita dengar. Poin 1. Ledakan angka, fenomena gunung es yang nyata. Mari kita bicara soal data, karena virus ini tidak peduli pada opini kita. Berdasarkan laporan Kemenkes, tahun 2023 diperkirakan ada sekitar 515.000 hingga 540.000 orang yang hidup dengan HIV di Indonesia. Tidak masuk akal kalau kita lihat realitas lapangannya. Dari angka setengah juta tersebut, baru sekitar 70-80% yang terdeteksi. Artinya, ada lebih 100.000 orang di luar sana yang positif HIV. Masih aktif secara seksual, namun tidak tahu bahwa mereka membawa virus tersebut. Inilah yang disebut fenomena gunung es. Setiap tahunnya, rata-rata ditemukan 40.000 hingga 50.000 kasus baru. Yang paling nyesek adalah pergeseran demografi. Data menunjukkan bahwa penularan tertinggi saat ini justru berada di kelompok usia produktif, yaitu 25-49 tahun, yang menyumbang sekitar 70% dari total kasus. Virus ini bukan lagi milik pinggiran masyarakat. Ini sudah masuk ke ruang tamu rumah-rumah, bisa melalui perilaku beresiko yang tidak terindikasi. Poin 2. Fase tanpa gejala, sang pembunuh yang sabar. Poin kedua adalah soal betapa mengerikannya cara kerja virus ini secara biologis. HIV tidak seperti flu yang bikin kita demam keesokan harinya. Setelah infeksi awal, virus ini masuk ke fase asimptomatik. Selama 5 hingga 10 tahun, kita bisa terlihat sangat sehat, bisa nge-gym, bisa bekerja lembur, bahkan bisa memiliki wajah yang sangat bugar. Namun, di dalam darah, virus HIV sedang berepiklasi secara masif dan menghancurkan sel CD4, yaitu komandan dari sistem imun kita. Data medis menunjukkan bahwa pada orang sehat, jumlah CD4 berkisar 500 hingga 1.500 sel per milimeter kubik. Tanpa pengobatan, HIV akan terus memakan sel ini hingga jatuh di bawah 200. Di titik inilah HIV berubah menjadi AIDS. Saat itu terjadi, infeksi yang bagi orang normal seperti jamur di mulut atau diare, bagi penderita AIDS bisa berubah menjadi penyebab kematian. Kematian akibat AIDS di Indonesia masih berada di angka yang menyedihkan, yakni sekitar 10.000 hingga 12.000 jiwa per tahun. Angka ini bukan sekedar statistik. Ini adalah kegagalan kita dalam mendeteksi dini. Fakta tentang ibu rumah tangga dan risiko tersembunyi. Ini adalah fakta yang paling mengguncang persepsi publik.
Kelompok dengan penularan HIV yang signifikan di Indonesia justru adalah ibu rumah tangga. Fakta gilanya, data Kemenkes menyebutkan bahwa penularan HIV pada ibu rumah tangga mencapai angka sekitar 35%. Jauh lebih tinggi dibanding kelompok pekerja seks komersial yang hanya sekitar 1-2%. Kenapa? Karena ibu rumah tangga seringkali tidak memiliki daya tawar untuk meminta pasangannya menggunakan pengaman. Sementara sang pasangan melakukan perilaku beresiko di luar rumah tanpa pengetahuan sang istri. Akibatnya, terjadi transmisi ke anak. Saat ini, ada ribuan anak di Indonesia yang lahir dengan status HIV positif. Ini bukan soal pilihan gaya hidup mereka. Ini adalah warisan tragis dari ketidaktahuan orang tua. Poin ketiga, beban angka dan biaya hidup yang terbentuk. Poin ketiga, mari kita bicara soal ekonomi kesehatan. Sekali kita terdeteksi positif, kita harus mengkonsumsi ART, antiretroviral, setiap hari seumur hidup tanpa jeda dan tanpa libur. Data menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran triliunan rupiah setiap tahun untuk subsidi ART agar pasien bisa mendapatkan secara gratis. Namun jika pasien lalai atau mengalami resistensi obat, biaya pengobatan lini kedua dan ketiga bisa melonjak 10 hingga 20 kali lipat lebih. Masalahnya bukan cuma soal harga obat, tapi soal stigma. Data dari Indonesia AIDS Coalition menunjukkan bahwa stigma sosial membuat banyak pasien berhenti berobat. Mereka lebih takut ketahuan tetangga daripada takut mati karena virus. Padahal secara medis, jika pasien rutin minum ART hingga virusnya tidak terdeteksi, maka ia tidak lagi bisa menularkan virusnya ke orang lain. Tapi, karena ketakutan sosial, potensi untuk menghentikan epidemi ini terhambat oleh mulut-mulut penghakiman masyarakat sendiri. Terakhir, jadi apakah HIV itu mengerikan? Jawabannya ya, sangat mengerikan. Tapi yang lebih mengerikan adalah ignorasi atau sikap abai kita. Kita hidup di tahun 2025, di mana tes HIV seharusnya sudah dianggap sama normalnya dengan tes kolesterol atau gula darah. Ingat, memiliki HIV bukan berarti akhir dari dunia. Jika dideteksi dini, banyak orang dengan HIV yang bisa hidup normal, bekerja, dan berkeluarga tanpa menularkan virusnya. Yang menjadi akhir dari dunia adalah ketika kita membiarkan virus ini menyebar dalam kegelapan karena kita terlalu sombong untuk mengakui bahwa siapapun bisa terkena. Jangan lupa jaga kesehatan kita, jaga orang-orang yang kita cintai, dan jangan pernah berhenti bertanya. Sampai jumpa di episode berikutnya.